Mayat pria tanpa identitas ditemukan di saluran air terbungkus karung dan kantong plastik di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Mayat dengan jenis kelamin laki-laki itu ditemukan dalam kondisi luka di bagian kepala serta adanya sayatan di tubuh akibat benda tajam. Apa yang menyebabkan ia sampai meregang nyawa? Saudara, saksikan berkas booster tergiur motor teman kau korbankan. Selasa 22 April lalu, hari masih pagi, saat di salah satu sisi Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, terkonsentrasi satu keramaian di sana. Kerumunan orang, garis polisi dan sejumlah aparat yang berjaga menunjukkan ada hal tak biasa yang terjadi. Ternyata warga menemukan sebuah karung yang berisi sesosok tubuh tak bernyawa di sebuah saluran air. Temuan inilah yang dilaporkan ke polisi. Dari hasil olah TKP, polisi memberikan kesimpulan awal, korban dibunuh. Pemeriksaan keluar ya, bahwa mayat adalah seorang laki-laki. Namun saat ini identitasnya belum diketahui, saat ini masih Mr. X. Dan dari hasil pemeriksaan keluar tadi bahwa ada kekerasan ya pada kepala termasuk bagian tangan. Tentunya ini saat ini ada dugaan adanya peristiwa pidana terhadap orang tersebut. Mencegah makin banyak massa yang berkumpul, selain menutup dengan garis polisi, evakuasi terhadap korban juga dilakukan. Jasad kaku pria yang diperkirakan berusia 30 tahun ini pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk kepentingan otopsi, memastikan apa yang menyebabkan ia tewas dan juga memastikan identitas korban. Polisi bergerak cepat. Olah TKP ulang dilakukan di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Tangerang oleh aparat Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, tim Inafis dan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Mereka juga memeriksa beberapa saksi dan menyebar ciri-ciri serta pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan terbungkus dalam karung. Jejak-jejak dan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus dugaan pembunuhan ini diamankan. Temuan jasad terbungkus karung itu pun mulai disebar ciri-cirinya oleh polisi agar keluarga korban bisa mengidentifikasinya. Satu keluarga asal Dusun Sigi Waras, Lampung Selatan, Lampung, yang beroleh informasi dari polisi setempat merespon ciri-ciri itu dan mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan berbekal foto Al-Basar untuk memastikan apakah benar Al-Basar, 32 tahun, anggota keluarga yang sempat tak terdengar kabar beritanya, menjadi korban pembunuhan. Ya pihak keluarganya, emaknya sama adiknya juga kan kesini, terus dari bajunya itu dapat ngasih adiknya, terus emaknya juga dari ciri-ciri bentuk rahang, gigi itu emang benar. Itu dari korban itu apa namanya si Al-Basar. Ini kan sebenarnya banyak kerabat sama saudara di sini. Kenapa dia dari Lampung nggak bersama temannya atau sendirian aja? Kenapa sih? Mau ngapain dia? Berangkatnya sendiri. Berangkatnya sendiri dari Lampung ke Belaraja dulu, tempat saudaranya. Dari Belaraja terus dia berangkat ke daerah Batu Ceper ini. Cuman nggak ngasih tahu gitu mau kerjanya di mana. Jenazah Al-Basar Rabu siang langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di Lampung Selatan. Sementara itu, hanya dalam 1x24 jam, polisi berhasil mengendus keberadaan terduga pelaku pembunuhan. Nana alias Ragil ditangkap di sebuah rumah di kawasan Panunggangan Utara, Pinang Kota, Tangerang, Banten saat tengah tertidur. Mencegah kemungkinan terduga pelaku melarikan diri, polisi mengirimkan satu pasukan cukup besar untuk meringkusnya. Nana juga tak melawan dan langsung digiring dan dibawa ke Polda Metro Jaya dengan mobil polisi. Rupanya salah satu hal yang mempercepat penangkapan terduga pelaku karena setelah polisi mempelajari sejumlah CCTV yang beredar di Jalan Dan Mogot, Tangerang, pelaku tertangkap salah satu kamera pengawas saat mengendarai motor.
Nana alias Ragil terlihat membawa karung berukuran besar yang juga berisi jenazah korban sesaat sebelum ia membuang jenazah korban ke sebuah saluran air di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang. Dari sinilah motor terduga pelaku diidentifikasi. Kami melakukan olah TKP sehingga kami bisa mengantongi identitas daripada korban. Kemudian kami dari Subdit Jatanras melakukan penyelidikan mendalam sehingga dalam waktu 1x24 jam kita berhasil mengantongi identitas daripada pelaku. Nah, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, kami dari Subdit Jatanras berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di salah satu kontrakan yang dimana kontrakan tersebut merupakan tempat persembunyian daripada pelaku yang berada di wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saat ini pelaku sudah kita amankan di Polda Metro Jaya dan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Untuk motif sementara ini seperti apa? Untuk motif saat ini kita masih melakukan pendalaman, tapi informasi awal yang kami dapati bahwa sebelum korban tewas terjadi cekcok antara korban dengan pelaku. Untuk hubungan pelaku dan korban ini sebetulnya apa sih? Dapat kami jelaskan untuk hubungan antara korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di salah satu konveksi wilayah Jakarta Selatan. Polisi masih memeriksa intensif Nana sekaligus memastikan apakah pembunuhan terhadap Albasar rekannya sesama pekerja konveksi ia lakukan berdiri sendiri ataukah ada pihak lain yang membantunya. Nana alias Ragil akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan terhadap rekannya Albasar yang sempat berusaha ia sembunyikan fakta itu dengan membuang jasad korban di saluran air di Jalan Dan Mogot, Tangerang. Tersangka mengaku perbuatan jahatnya itu awalnya dipicu emosi tersangka yang meluap karena mendengar ocehan korban yang menyinggungnya. Karena tersangka merasa kesal ataupun emosi dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban. Tersangka membungkus jasad ataupun badan daripada korban dengan menggunakan plastik. Dan selanjutnya, setelah terbungkus dengan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dilakukan penjahitan terhadap karung. Setelah itu, tersangka menyiram tetesan darah ataupun membersihkan tetesan darah yang ada di lantai. Namun, desakan ekonomi membuat ia tak hanya tersinggung. Niat jahat muncul untuk kuasai motor korban, Albasar, yang merupakan teman satu mesnya di perusahaan konveksi. Akibat tersinggungan, serakah dan keji, polisi menjerat tersangka Nana alias Ragil dengan pasal tentang pembunuhan dan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan ia terancam hukuman 15 tahun penjara.